Ya, tema kita hari ini adalah memikirkan perkara yang di atas. Setelah kita membahas kitab demi kitab di dalam Perjanjian Baru, pada hari ini kita memasuki bahasan tentang kitab Kolose atau Kolose, beberapa orang ngomong. Dan saya ingin berangkat dengan kita membaca Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakan untuk saudara semua ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Terpujilah nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika kita bicara tentang surat Kolose, kita pertama-tama perlu memahami bahwa surat ini mengadopsi perspektif kosmis yang memandang keberadaan manusia itu dari sudut pandang atau dari perspektif orang yang mengetahui rahasia alam semesta. Karena pada zaman itu surat ini ditulis sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi, dan ada kelompok Gnostik yang sangat dominan ya di gereja mula-mula yang selalu memahami atau merasa bahwa dirinya itu mengetahui hal-hal yang sifatnya rahasia tentang kehidupan. Dan Gnostik selalu melihat dunia dalam dua sudut pandang. Jadi yang pertama adalah tubuh itu pasti binasa dan roh itu tetap. Itu pandangan pertama, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan tubuh itu pasti jelek, dan yang dikaitkan dengan roh itu pasti baik. Di sisi yang lain, pada saat itu beredar pandangan dari Gnostik yang sangat kuat di tengah jemaat Kolose, yang mengatakan bahwa materi itu sudah ada sejak kekal, sehingga dunia ini sesungguhnya tidak pernah diciptakan. Jadi yang memang dari dulu sudah ada, ya sudah kekal begitu. Nah, surat Kolose itu salah satunya ditulis untuk mengcounter pandangan Gnostik yang mempengaruhi jemaat mula-mula yang sebagian besar memang berasal dari orang-orang bukan Yahudi di Kolose itu. Dan kalau kita membaca surat ini melintasi waktu, maka sang penulis menancapkan pemahaman atau pengajaran tentang awal penciptaan. Misalnya di dalam Kolose 1:15-17 yang bicara bahwa Yesus Kristus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, ya di dalam Dia segala sesuatu terjadi dan tidak ada satupun dari seluruh aspek alam semesta ini yang tercipta di luar Kristus. Hingga bahkan bicara tentang akhir zaman. Kolose juga bicara tentang bagaimana manusia itu memaknai kehidupan. Dan dari manakah sumber segala kebijaksanaan dan pengetahuan? Kalau orang lain menganggap kebijaksanaan dan pengetahuan itu berasal dari kitab-kitab rahasia, sang penulis Kolose mengatakan kebijaksanaan dan pengetahuan itu terdapat di dalam Kristus saja. Dan dijelaskan juga tentang alasan keteraturan alam semesta, dan satu-satunya harapan umat manusia akan perdamaian yang terletak di dalam Kristus. Dan surat ini kemudian mendorong kita, pembacanya, baik kita zaman sekarang ataupun jemaat mula-mula, untuk mengarahkan pandangan kita dari bumi ke surga. Jadi kitab ini memang ditulis bukan hanya untuk bicara hal-hal yang di bawah atau hal-hal yang duniawi, yang keseharian, tapi juga bukan hanya bicara tentang hal-hal yang surgawi. Maka kalau disingkat gitu ya, apa sebetulnya kitab ini? Istilah yang muncul beberapa
dekade terakhir ya, think globally, act locally. Jadi kalau kita berpikir itu harus secara global, dengan gambar besar, dengan pemahaman yang utuh, tetapi ketika kita bertindak, kita harus bertindak secara detail, yang konkret, yang realistis, berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Itulah isi kitab Kolose. Jadi, memikirkan perkara di atas, memandang kehidupan dari sudut pandang kekekalan, tapi di sisi lain juga mengurusi urusan kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam kitab ini dibicarakan tentang sudut pandang yang sangat universal, yang utuh, yang menyeluruh mengenai kekuasaan, kebijaksanaan, dan iman yang mempunyai implikasi spesifik tentang bagaimana seharusnya anggota jemaat ini berperilaku. Bagaimana orang tua memperlakukan anak, tuan memperlakukan budak, para pekerja memperlakukan bosnya, dan mereka harus bertindak satu sama lain berdasarkan kasih dan teladan Kristus. Jadi ini kitab yang ringkas, tetapi di dalamnya berisi pandangan yang membuat manusia itu berpikir luas, tetapi bertindak secara detail dan konkret. Nah, kitab ini ditulis oleh dua orang ya, kalau kita membaca Kolose 1, ayat 1 di sana dikatakan dari Paulus dan juga Timotius. Jadi ini adalah co-author gitu ya. Jadi pengarang kitab yang ditulis bersama-sama secara kolaboratif antara seorang guru dan muridnya. Dan kitab ini punya pendekatan kristologi yang disebut high kristologi. Jadi ada high kristologi, ada low kristologi. Apa kristologi yang datangnya dari atas itu yang melihat Yesus dalam perspektif ilahi. Ya, itu namanya high kristologi. Yesus itu dihubungkan dengan kesetaraannya dengan Allah, Yesus dihubungkan dengan karya Allah. Jadi bagaimana Allah di dalam Kristus itu turun mencipta kehidupan, menebus, dan bahkan menjadikan segala sesuatunya itu baik. Tapi juga ada low kristologi yang melihat dimensi kemanusiaan Yesus lebih kuat. Jadi tentang Yesus sebagai manusia yang taat, yang menderita, yang disalib, yang dibangkitkan gitu. Dan karena itulah dia diangkat ke surga dan suatu saat ia datang kembali, itu disebut low kristologi. Dan kalau Bapak Ibu memperhatikan khotbah para pendeta, para teolog tentang Kristus, itu bisa dipetakan. Ini kristologi orang ini high atau low. Keduanya harus saling melengkapi, tidak ada yang satu lebih baik daripada yang lain, karena memang Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Kalau dalam perspektif pengakuan iman gereja di masa lampau, seringkali secara penuh Yesus itu adalah Allah dan juga manusia. Dan pemahaman eklesiologisnya sangat konkret, bukan hanya gereja sebagai perkumpulan orang yang dipanggil, diselamatkan, tetapi eklesiologinya, pemahaman tentang bagaimana gereja melihat dirinya, itu adalah komunitas yang harus hidup sesuai dengan Kristus, yang harus relevan. Dan ketika bicara tentang kerajaan Allah dan kedatangan Tuhan, kitab Kolose cenderung menggunakan pendekatan yang disebut realist eskatologi. Jadi realist eskatologi itu adalah kerajaan Allah itu tidak terjadi di masa datang atau di masa depan. Tapi kerajaan Allah itu sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus bergulir sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, maka bisa dikatakan bahwa kitab ini di satu sisi menjadi kitab yang sangat filosofis, doktriner. Kalau saudara membaca itu akan melihat pokok-pokok penting pengajaran Kristen dan bagaimana cara kekristenan melihat Yesus
tetapi juga sekaligus di dalamnya kita akan melihat tentang bagaimana orang yang hidup di dalam Kristus itu. Dan itu kalau diringkaskan dalam satu kalimat adalah memikirkan perkara yang di atas. Orang Kristen selalu memikirkan perkara yang di atas. Jadi bukan hanya perkara duniawi, tetapi juga melihat sebagaimana Allah melihat. Nah, kita akan lihat ya sebelum saya menjelaskan tentang apa sebetulnya memikirkan perkara yang di atas dan bagaimana itu. Kitab ini menarik karena kalau kita membaca Kolose, maka kita akan mendapati perkembangan teologi atau perkembangan doktrin yang diajarkan oleh Paulus. Beberapa sinambung, tetapi beberapa agak berbeda. Maka kalau di dalam dunia para scholar, para sarjana Alkitab atau ahli Perjanjian Baru, beberapa pihak mengatakan, oh kitab ini ditulis oleh murid-muridnya Paulus, tradisi yang melanjutkan Paulus yang sudah berkembang. Tapi kalau saya melihat bahwa ketika Alkitab berkata dari Paulus dan Timotius, maka sebetulnya wajar sekali karena biasanya Paulus menulis surat sendirian, lah yang kali ini kan co-author, ya, saling melengkapi. Misalnya, teologi Paulus yang agak berbeda dengan teologi yang ada di Kolose adalah, menurut Roma, orang-orang percaya yang telah mati itu dikuburkan bersama dengan Kristus melalui baptisan dan suatu hari nanti akan dipersatukan dengan Dia dalam kebangkitan. Ya. Jadi orang yang percaya itu melalui baptisan mati, dikuburkan bersama Kristus, dan suatu saat nanti di masa depan akan dipersatukan dengan Dia. Jadi baptisan itu adalah titik berangkat. Tapi menurut Kolose, misalnya di Kolose 2 ayat 12 atau 3 ayat 1, seperti yang kita baca tadi ya, kebangkitan itu sudah terjadi. 3 ayat 1 tadi kan dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, jadi itu kalau itu sudah terjadi. Jika memang kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Jadi orang percaya itu dibangkitkan bersama dengan Kristus melalui baptisan. Ini menarik ya, yang satu, suatu saat kita akan dibangkitkan, yang bagian kitab ini melalui baptisan, sesungguhnya kita itu sudah dibangkitkan dengan Kristus. Lalu ada juga konsep teologis bahwa orang percaya itu telah mati terhadap dosa. Mati terhadap dosa, itu berarti apa? Sudah tidak bisa berbuat dosa lagi. Ya. Tapi Kolose memberikan pandangan yang lebih bisa diterima. Ya. Kalau menurut saya lebih bisa diterima. Karena kan dalam kenyataannya orang yang sudah Kristen masih bisa berdosa kan. Tapi di dalam perspektif Kolose, mereka telah mati terhadap roh-roh dunia. Mati terhadap roh-roh dunia dalam arti apa? Kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa kegelapan itu tidak lagi dapat menguasai kehidupan orang percaya. Nah, kuasa jahat, kuasa kegelapan itu bisa menjadikan seorang menjadi jahat, menyimpang, berdosa, memberontak terhadap Allah, ya. Tetapi dalam perspektif Kolose, keberdosaan manusia itu tidak disebabkan oleh kuasa kegelapan, tetapi oleh keputusan bebas manusia. Jadi dosa tetap dilihat dari sebuah kuasa. Agak beda ya, yang tadi adalah mati terhadap dosa, wes nggak bisa dosa lagi, wes mati terhadap dosa, mati rasa lah kalau kita cinta sama orang kemudian wes mati rasa, orang itu mau ngapain saja kita sudah nggak peduli kan gitu. Dosa itu mau seenak apa,
atau sesengsara apa, kita sudah nggak peduli, tidak ada minat lagi. Lah, yang ini adalah mati terhadap roh-roh dunia, roh-roh yang menggoda. Lalu Roma mengatakan bahwa tidak ada makhluk atau kuasa rohani yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. Roma 8:38, 39 itu ya. Sakit penyakit, kematian, malaikat-malaikat, penguasa yang ada di bumi dan ada di udara, itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi tidak ada power lagi. Lah, Kolose mengungkapkan hal yang senada, tapi dalam bahasa yang lebih jelas. Kenapa mereka tidak dapat memisahkan kita? Karena apa? Kristus itu sudah melucuti para penguasa, baik penguasa duniawi dan penguasa rohani, dan mempermalukan mereka di hadapan umum dengan kemenangan atas mereka. Kenapa Kristus itu telah melucuti? Karena ketika Yesus disalib, yang menyalibkan itu kan Roma. Ide penyalipannya adalah berasal dari kalangan para pemimpin agama Yahudi. Kristus disalib, Kristus mati, tetapi ketika mereka puas, Kristus itu bangkit. Jadi itu kepuasan orang-orang yang mengekspresikan kebenciannya terhadap Kristus itu seolah-olah menuai kekecewaan. Dan itu berarti apa? Kristus seperti mempermalukan para pemimpin itu. Kalau yang pertama itu punya dimensi bahwa yang Roma itu, bahwa kuasa itu tidak mampu mengalahkan, kalau yang ini, kuasa itu seolah-olah mampu mengalahkan, tapi pada akhirnya mereka dikalahkan oleh kebenaran Tuhan. Jadi orang Kristen itu bisa bangkrut nggak? Ya bisa. Orang Kristen bisa menderita nggak? Bisa. Tapi di dalam kebangkrutan dan penderitaan itu, orang percaya itu akan pada akhirnya selalu memenangkan pertarungan, seperti Kristus memenangkan kemuliaannya atas penguasa dunia dan penguasa-penguasa kegelapan. Surat 1 Korintus misalnya menyatakan bahwa Yesus adalah yang melalui dialah segala sesuatu. Dan oleh dialah kita ada. Jadi Yesus atau Kristus itu dalam perspektif Paulus dalam Korintus itu dilihat sebagai apa? Media. Melalui kan? Melalui dialah segala sesuatu. Itu cara Allah memperkenalkan dirinya. Cara Allah menyelamatkan. Konsep Kristus pengantara kita pada Bapa itu konsep Korintus. Kalau kita mau mencari Allah Bapa, maka melalui Kristus, itu konsepnya Korintus. Tapi Kolose agak berbeda. Kristus itu adalah sebagai pribadi yang di dalamnya segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi telah diciptakan. Dan di dalam dia, segala sesuatu menjadi satu. Kalau yang tadi Kristus itu media, jadi ini ada Allah, ada Kristus, ada dunia. Itu konsep teisme, konsep deisme kan begitu. Allah itu terpisah dengan ciptaan. Yang menghubungkan Allah dan ciptaan itu adalah Kristus. Kenapa? Karena Kristus adalah Allah, tetapi juga sekaligus ia manusia. Itu konsep deisme klasik. Kalau dalam Kolose, konsepnya bukan lagi deisme, tapi ini konsep yang namanya panentheism. Jadi pan itu semuanya, n itu di dalam, theis itu kan Allah. Jadi segala sesuatu itu ada di dalam Allah. Kalau dalam deisme klasik, itu dunia tidak bisa mencapai Allah yang tak terjangkau. Allah yang transenden. Tapi dunia bisa menggapai Kristus yang merupakan Allah yang imanen. Itu deisme klasik. Konsekuensinya apa? Kalau kita memahami dunia ini atau kosmologi dalam perspektif deisme klasik,
Ketika kita berdoa, kita akan meminta seperti mengajukan proposal kepada Tuhan. Tuhan, saya mau perlindungan. Tuhan, saya memohon keselamatan. Tuhan, saya mohon kesembuhan. Itu deisme klasik. Kalau ada misalnya bencana lah, katakanlah COVID-19, yang kapan itu, semua orang kan bertanya, mengapa ada penderitaan? Lalu mulai menafsirkan bahwa ya ada penderitaan karena ada dosa. Dalam deisme klasik, penderitaan itu selalu dihubungkan dengan dosa manusia. Tetapi dalam panenteisme, bahwa segala sesuatu antara yang ilahi, antara Allah, antara Kristus, dan semesta itu menyatu. Jadi kalau gambar itu ada lingkaran besar gitu ya, Allah kan tidak terbatas ya, tapi kalau dibayangkan, bayangkanlah satu lingkaran besar, dan kemudian semesta itu ada di dalam lingkaran itu. Saya ini ada di dalam ruangan ini, maka ruangan ini itu melingkupi saya. Oksigennya, space-nya, ya, ruangnya, lalu semuanya melingkupi saya. Sehingga ketika saya menderita, saya juga berada dalam kungkungan Allah, lingkup Allah. Atau seperti kita di ruang virtual ini, di ruang Zoom ini. Ruang virtual yang besar itu memperjumpakan kita. Beda ya, yang tadinya Kristus itu dipandang sebagai pengantara, yang melalui dia segala sesuatu, dan oleh dia kita ada. Ini konsepnya mirip dengan Neoplatonisme. Neoplatonisme itu membayangkan gini, bahwa dunia itu diciptakan oleh Allah. Ketika Allah menciptakan dunia, kan nggak ada bahannya. Allah kan menciptakan tanpa bahan ya. Maka dunia yang berasal dari Allah itu melalui Kristus yang merupakan logos, ya, hikmat, pengetahuan, hasrat, melalui hasrat Allah itu, bahannya adalah logosnya Allah itu, dunia terjadi. Jadi prosesnya itu adalah proses yang kronologis. Walaupun Paulus percaya bahwa Kristus itu ada sejak kekal. Tapi prinsipnya adalah melalui. Tetapi di dalam Kolose, ya sudah, dunia ini ada di dalam sepenuhnya lindungan Allah, bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa Kristus. Maka Kristus disebut apa? Gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi yang tidak kelihatannya Kristus atau Allahnya? Allahnya. Kristus itu adalah ikon, tuteo, kalau dalam bahasa Yunani-nya. Gambar. Kristus itu adalah perwujud nyataan Allah yang tidak kelihatan itu, tetapi sekaligus Kristus itu yang menjadikan segala sesuatu, yang melingkupi segala sesuatu, dan sekaligus menjadi tujuan dari segala sesuatu. Ini filosofis ya, filosofis sekali, karena memang surat Kolose punya tone untuk mengcounter filsafat gnostik. Maka ada perkataannya, janganlah kamu terbuai dengan perkataan-perkataan yang manis, dan terbuai dengan ajaran filsafat mereka yang kosong, gitu kan. Nah, memikirkan perkara yang di atas itu berarti adalah mengarahkan hidup pada kekekalan, bukan pada yang fana. Kalau boleh dibedakan ya, ada yang kekal, ada yang fana. Yang kekal itu siapa? Allah. Yang fana itu siapa? Ciptaan. Jadi, memikirkan perkara yang di atas sesungguhnya adalah kita melihat, memutuskan, berbuat dalam perspektif Allah di dalam Kristus. Bukan dalam sudut pandang manusia. Memberi lebih penting daripada menerima. Orang memberi itu kan karakter ilahi kan.
Maka kalau seorang ibu akan selalu memberi diri kepada anak-anaknya. Itu kan dimensi ilahi. Seorang yang mencintai akan selalu memberi, ya, kepada orang yang dicintainya. Itu kan dimensi ilahi. Sementara manusia kan senang menerima. Melayani itu lebih penting daripada memerintah. Melayani itu perkara di atas. Karena apa? Allah itu sang provider, sang penyedia. Allah menata dan melayani seluruh semesta, mengasupnya dengan kehidupan, memberinya hukum, membawanya pada keselamatan. Itu karya penata layanan, itu adalah karya Allah. Maka manusia yang percaya pada Kristus harus lebih mementingkan apa? Melayani daripada menerima. Kalau dunia kan pelayanan diberikan, jasa diberikan sebagai sebuah apa? Bisnis. Sebagai sebuah urusan. Urusan apa? Urusan untuk mendapatkan upah kan. Kalau servisnya bagus, maka harganya mahal. Ya. Mengampuni lebih penting daripada membalas dendam. Jadi memikirkan perkara di atas itu bukan hanya berdoa, lalu memikirkan saya nanti masuk surga, abstrak begitu saja, enggak. Memberi, melayani, mengasihi, mengampuni, itu menjadi contoh-contoh perkara-perkara yang hanya bisa terjadi kalau kita punya perspektif ilahi. Karena apa? Karena tolok ukur tindakan kita bukan bertolak dari manusia. Kalau sebagai seorang suami misalnya, masa kita disuruh melayani dalam budaya yang patriarkal, nah itu sulit. Tapi ketika seorang laki-laki percaya kepada Kristus, meskipun dia hidup di tengah budaya di mana dunia laki-laki itu begitu dominan, dia akan penuh kasih melayani istri dan anak-anaknya. Itu namanya memikirkan perkara di atas. Seorang dengan kedudukan sosial yang tinggi, ya kan? Karena ada banyak komunitas, termasuk komunitas Kristen, itu kalau kedudukannya tinggi, ditempatkan sebagai orang yang memerintah. Nah itu gereja, tapi cara berpikirnya duniawi. Kalau di dalam gereja, siapapun orang itu, seberapa tinggi pun pendidikannya, seberapa besar pun penghasilannya, dia setara dengan mereka yang bahkan tidak sekolah, mereka yang pengangguran, dan bahkan mereka yang hidupnya ditopang oleh gereja. Karena apa? Semua orang dipanggil untuk melayani, bukan untuk memerintah. Makanya yang sangat baik dari GKI, ya menurut saya dalam struktur eklesiologisnya itu kan GKI itu menempatkan setiap pemangku kepentingan itu kedudukannya setara. Semuanya setara di bawah Kristus, sang pemimpin, sang kepala gereja. Simpatisan itu setara dengan anggota jemaat. Sama, setara. Anggota jemaat itu setara dengan para penatua. Jadi kalau menjadi penatua atau disebut majelis jemaat, kemudian bersama dengan pendeta, penatua dan pendeta juga setara. Jadi majelis jemaat itu bukan kesetnya jemaat. Oh, kamu dipilih, tak pilih untuk menjadi wakil jemaat, seperti wakil rakyat. Kalau wakil rakyat itu pelayan rakyat. Kalau majelis jemaat itu bukan pelayan jemaat. Bukan keset. Bahasa Indonesianya keset. Arif ngerti ya keset ya, Arif? Apa yang untuk membersihkan alas kaki itu. Jadi kalau kita sebagai para pelayan Tuhan itu kita bukan kesetnya jemaat.
yang bisa diinjek-injek, disuruh-suruh gitu ya. Atau maunya jemaat seperti apa. Tapi di sisi lain, kita ini juga bukan bosnya jemaat. Karena merasa menjadi pendeta, menjadi penatua, menjadi majelis jemaat, iso ngatur semua semau gue. Ya, mau ada kebaktian, mau kebaktiannya ditiadakan, mau siapa nanti yang uh, berkhotbah, semuanya terserah saya dong. Saya pendetanya, saya majelisnya. Nggak bisa gitu. Nah, kenapa saya melihat di GKI itu struktur eklesiologisnya sangat keren karena di dalamnya ada yang namanya kesetaraan. Dan kesetaraan itu tidak membuat kita kehilangan apa? Penghargaan, respect, ya, saling menghargai, saling menjunjung tinggi, saling memberi apa penghormatan pada setiap peran khusus yang diberikan masing-masing kepada kita. Nah, cara berpikir gitulah yang disebut mengarahkan pada pikiran atau perkara yang di atas. Jadi ketika hidup saudara itu punya semangat memberi, melayani, mengampuni, mencintai, maka saudara sesungguhnya sedang memikirkan perkara yang di atas. Tapi ketika saudara masih berpikir, ya apa ya, supaya aku mendapat, iso balas dendam, bisa mempermalukan dia, gitu, bisa membuktikan diriku, bisa nyuruh-nyuruh orang, bisa tidak diremehkan, maka kita sesungguhnya hanya memikirkan perkara-perkara yang di bawah. Nah, perkara yang di atas dan perkara yang di bawah itu menentukan kualitas hidup kita sebagai orang percaya. Ya. Bagaimana kemudian cara kita mencapainya? Menurut firman Tuhan di dalam surat Kolose ini, Kolose 3 ini, supaya kita itu bisa memikirkan perkara yang di atas, maka yang unik adalah sang penulis Kolose memberikan tekanan pada baptisan. Baptisan itu adalah sebagai kematian dan kebangkitan kita. Karena ketika kita dibaptis, tadi dikatakan ya, kita itu dikuburkan. Dalam bahasa aslinya itu dibungkus di dalam Kristus. Ketika kita dibaptis ya, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dipercik ya, dan konsep baptis yang percik itu sama dengan konsep perjanjian lama yang orang diurapi atau dikepiok-kepiok begitu kan kalau para imam menguduskan. Maka kehidupan kita itu dibungkus oleh Kristus. Dibalut yang tadinya penuh luka-luka. Hidup kita itu dibalut dengan balutan darah Kristus dan kasih Kristus yang menyembuhkan. Maka baptisan walaupun tidak menyelamatkan, dalam perspektif teologi Kolose, baptisan itu menjadi aspek yang sangat penting. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan begini, saya percaya Yesus, tapi saya nggak mau dibaptis. Kan nggak masalah toh Pak, wong tanpa dibaptis saya sudah selamat. Iya, keselamatan itu anugerah dari Tuhan. Tapi tanpa dibaptis, engkau sesungguhnya tidak memberi dirimu untuk dibungkus di dalam Kristus. Dan di Kolose ada satu kata yang menarik ya, apokrufoi, apokrif gitu. Kalau kitab apokrif itu kan kitab yang tersembunyi gitu. Bagi kamu kekayaan hikmat tersembunyi di dalam buku-buku rahasiamu. Tapi bagi kami hikmat dan kekayaan kami tersembunyi dalam Kristus. Itu kalau dalam Filipi, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidupku bukanlah aku lagi, tetapi Kristus. Bedanya kalau Filipi, Kristus yang ada di dalamku, kalau Kolose adalah Kristus yang membungkusku. Jadi tampilan kita,
ekspresi kita, sisi apa ya, performa kita itu adalah performa Kristus. Maka ketika kita tinggal di dalam Kristus, senantiasa memikirkan yang Kristus pikirkan, merasakan yang Kristus rasakan, dan melakukan yang Kristus lakukan, itulah yang disebut menghidupi atau memikirkan perkara yang di atas. Oleh karena itulah dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan apapun yang kamu perbuat, jangan kamu perbuat untuk manusia, tapi perbuatlah itu seolah-olah engkau lakukan untuk Tuhan. Kenapa? Itu bukan karena kita disuruh berkontribusi sama Tuhan, bukan. Tapi karena itulah Spirit Kristus kan. Segala yang ia lakukan, dia lakukan untuk kemuliaan Bapa. Segala pengabdiannya adalah pengabdian bagi kerajaan Allah. Sehingga ketika kita berkata, berrelasi, dan bahkan ketika kita dalam situasi yang paling lemah sekalipun, ketika kita menghayati bahwa ini merupakan sebuah upaya yang digerakkan oleh Roh Kudus, yang kita lakukan untuk rencana Tuhan dalam kehidupan kita dan kehidupan orang lain itu, maka kita sesungguhnya sedang menghidupi perkara yang di atas. Yaitu yang bisa saya bagikan. Sekarang saya memberi kesempatan bagi Bapak Ibu, saya tidak memberikan pertanyaan untuk memantik diskusi, tapi sekaligus memberi kesempatan bagi saudara-saudara untuk meresponi. Silakan, apa yang Bapak Ibu atau saudara pikirkan setelah mendengar ungkapan ini?